Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Suciana, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Bengkalis. Di video kali ini, saya akan menampilkan video yang melanggar nilai-nilai aneka. Ini dia videonya. Inilah NL, seorang wanita yang merupakan oknum ASN bertugas di Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara. Ia harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran aksinya melakukan penipuan terhadap puluhan orang yang menjadi korban. NL hanya bisa pasrah saat digiring oleh aparat dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Dari hasil keterangan, ia melakukan aksi penipuan terhadap 24 orang korban yang dijanjikan akan bekerja sebagai tenaga honorer di pemerintahan Provinsi Lampung. Satu di antaranya merupakan oknum PNS yang dijanjikan bisa naik pangkat jabatan. Atas aksinya ini, NL berhasil mengantongi uang senilai 569 juta rupiah dari dana yang disetorkan oleh setiap korbannya, di mana masing-masing korban menyetorkan dana sekitar 30 hingga 40 juta rupiah. Namun belum satu pun dari korban yang mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh pelaku. Atas kasus ini, pelaku dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iming-imingan seseorang yang menawarkan pekerjaan dengan syarat penyetoran dana di muka. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Berdasarkan dari isu yang ditayangkan, dapat diidentifikasi isu yang sedang terjadi, yaitu masih rendahnya nilai integritas pada aparatur sipil negara yang disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan dari pimpinan, rendahnya moral oknum yang bersangkutan, rendahnya profesionalisme, sehingga mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri, belum maksimalnya hukuman yang ditetapkan. Berdasarkan dari kasus yang ditayangkan, dapat diidentifikasi isu yang sedang terjadi, yaitu masih rendahnya nilai integritas pada aparatur sipil negara yang disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan dari pimpinan, rendahnya moral oknum yang bersangkutan, rendahnya profesionalisme, sehingga mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri, serta belum maksimalnya hukuman yang ditetapkan. Berdasarkan dari kasus yang ditayangkan, dari nilai akuntabilitas yaitu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sehingga tujuan dari akuntabilitas tidak terlaksana. Sedangkan dilihat dari nilai nasionalisme, baik pelaku maupun korban tidak menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, sehingga dapat mencoreng nama baik bangsa. Sedangkan dari nilai etika publik, tidak mencerminkan perilaku yang baik sebagai seorang aparatur sipil negara, karena tidak transparan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Sedangkan jika dilihat dari nilai komitmen mutu, akan muncul stigma negatif pada aparatur sipil negara, karena pengelolaan pemerintah yang tidak baik dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diamanahkan. Sedangkan yang terakhir, jika kita lihat dari sudut pandang nilai anti korupsi, kedua belah pihak merupakan pelaku dari korupsi itu sendiri, di mana sang pelaku melakukan penipuan sehingga mendapat keuntungan secara finansial, sedangkan para oknum mencari keuntungan secara instan untuk memperoleh jabatan ataupun pekerjaan. Berdasarkan dari kasus yang ditayangkan tadi, rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus tersebut adalah melakukan pengawasan dan pendataan terhadap data kepegawaian, memperbaiki sistem birokrasi yang meningkatkan kualitas pelayanan, memberi sanksi tegas jika ditemukan aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran. Yang terakhir, memaksimalkan hukuman bagi para koruptor agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Rendahnya hukuman bagi para koruptor di Indonesia menjadikan kasus korupsi di Indonesia semakin marak. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita aparatur sipil negara. ASN maju, ASN tumbuh. Terima kasih.